Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah di Universitas Siber Asia. Izinkan saya untuk membagikan tutorial untuk mengisi nilai, mengentrikan nilai atau memberikan penilaian terhadap tugas yang ada di Universitas Siber Asia. Untuk tugas 1 dan untuk UTS. Oke, yang pertama yang pasti Bapak Ibu lakukan adalah membuka atau mengakses website dari LMS kita, Learning Management System kita yang ada di Unsia. Yang pertama dilakukan adalah membuka browser pada perangkat Bapak Ibu semuanya. Browser yang biasa dipergunakan bebas apa saja, bisa Google Chrome, bisa Firefox atau Edge dari Microsoft, tergantung preferensi atau browser yang memang biasa Bapak Ibu gunakan. Nah, di sini saya menggunakan Google Chrome karena memang lebih optimal untuk membuka websitenya. Oke, setelah terbuka browsernya, lalu kita akses domain atau alamat dari LMS di Unsia. Alamatnya adalah di kuliah.unsia.ac.id. Setelah itu kita login menggunakan akun kita. Nah, pada halaman dashboard untuk bisa melakukan penilaian terhadap nilai tugas 1 dan UTS pada salah satu mata kuliah, kita buka salah satu mata kuliah kita atau kelas kita atau course. Contoh di sini saya buka salah satunya adalah kelas algoritma dan pemrograman IT 103. Nah, ini sudah masuk ke dalam bagian learning activity di dalam kelas mata kuliah kita. Kenapa terbuka sesi 6? Karena di sesi 6 ini ada assignment yang belum kita selesaikan penilaiannya. Nah, Bapak Ibu jika ingin memberikan penilaian, maka Bapak Ibu melihat panel sebelah kiri. Di sini ada menu yang bernama assignment. Kita buka saja. Oke, di menu assignment ini nanti akan terlihat assignment kita atau penugasan kita terhadap mahasiswa dari mata kuliah kelas kita yang kita memang berikan penugasan. Tugasnya bisa berupa tugas 1, UTS, tugas 2, dan nanti adalah UAS. Nah, ini memang langsung terbuka di sesi 6 karena sesi 6 ini kita ada tugas 1. Mungkin kalau Bapak Ibu ada yang memberikan tugas di sesi kelima, maka akan terbuka sesi 5. Untuk melihat setiap tugas yang kita berikan di salah satu mata kuliah atau kelas kita. Nah, ini ada untuk pilihannya ke previous section atau next section. Nah, section setelah sesi 8 yang ada tugasnya adalah sesi setelah sesi 6 yang ada tugasnya adalah sesi ke-8 yaitu UTS. Oke, di sini saya mencontohkan untuk yang tugas 1 karena nanti memang sama saja untuk mengisikan nilainya antara tugas 1, UTS, tugas 2 dan juga UAS. Nah, di sini kita jika ingin melihat siapa saja yang sudah submit atau mengirimkan jawaban, kita bisa klik saja di bagian keterangan di sininya yang ada individual assignment. Oke, begitu kita buka, yang pertama akan tampil question kita, artinya soal dari tugas 1 kita atau soal UTS nanti yang sudah kita upload. Lalu di bagian bawahnya, di sini ada daftar mahasiswa atau list mahasiswa yang sudah mengirimkan tugasnya atau jawabannya untuk penugasan mereka. Nah, di sini secara defaultnya memang tampil 5, tapi Bapak Ibu bisa memilih berapa banyak yang ingin ditampilkan. Dari mulai 5, terus lalu 10. Jika kita pilih 10, maka akan tampil 10/10 mahasiswa. Nah, di sini juga ada keterangan. Di sini total mahasiswa yang sudah submit jawabannya adalah 38. Oke, lalu rows per page-nya bisa kita pilih maksimal 15 untuk ditampilkan dalam satu halaman ini 15 mahasiswa yang sudah mengirimkan jawaban. Nah, untuk pemberikan nilai atau untuk mengentry nilai ada dua metode atau dua cara. Yang pertama, kita bisa entrikan langsung melalui LMS ini, website ini. Atau yang kedua, kita bisa mendownload template dari pengisian nilainya, lalu kita akan import lagi. Jadi modelnya export template, kita isikan nilai secara offline, lalu kita import lagi ke dalam LMS ini. Saya akan mendemonstrasikan untuk cara yang pertama terlebih dahulu. Jadi cara yang pertama terlebih dahulu ini adalah kita mendownload atau kita memview setiap jawaban dari mahasiswa yang sudah submit jawabannya baik untuk tugas 1 ataupun untuk UTS-nya.
Di sini saya buat menjadi 5 dulu agar lebih simple tampilannya, lebih compact. Nah, untuk cara melihat jawaban mahasiswa ada beberapa cara ya. Jadi kita bisa melihat atau bisa mendownload per satu jawaban mahasiswa. Di dalam di sini di menu action kita bisa melihat ada beberapa pilihan. Yang pertama untuk view, download, editing nilai atau memasukkan nilai seperti ini. Terus ada juga memang untuk view dan langsung memberikan komentar. Jika Bapak Ibu klik yang icon seperti mata seperti ini harusnya view ya, view atau melihat jawaban mahasiswa di tab selanjutnya. Tapi karena di sini saya install download manager, maka dia langsung akan mendownload filenya. Tapi ada lagi satu caranya jika Bapak Ibu yang menggunakan download manager dan actionnya nanti berlanjut dengan action download file, kita bisa ada alternatif ya, yaitu dengan mengklik yang logonya seperti komen seperti ini ya. Jadi contoh seperti ini. Nah, di new tab atau di tab baru itu nanti akan menampilkan jawaban dari mahasiswa yang mahasiswa sudah submit upload ke LMS-nya. Contohnya seperti ini. Nah, jika kita menggunakan action yang tadi, kita bisa post komen kita ya, atau komentar atau memberikan feedback untuk mahasiswa. Contohnya, nah, contoh seperti ini, tinggal kita send saja. Dan di sini sekaligus kita bisa melihat jawaban mahasiswa dan melakukan penilaian terhadap jawaban mahasiswa tersebut. Ini contoh yang untuk persatuan tadi ya. Nah, di sini contohnya, oke, saya sudah melihat jawabannya. Terus saya memasukkan pesan atau feedback atau komen atas jawaban mahasiswa. Saya klik saja send. Nanti di sini akan muncul komentar kita atau masukan kita, komentar kita ya, feedback kita dari jawaban mahasiswa tersebut. Nah, jika kita sudah melihat jawabannya dan kita sudah bisa memberikan penilaian, kita tinggal tutup saja tab yang ini. Lalu kita berikan penilaian atas mahasiswa yang tadi. Contohnya dengan action yang simbolnya atau ikonnya adalah tanda pensil seperti ini. Nah, kita bisa masukkan penilaiannya. Contoh, saya masukkan nilainya 90. Lalu kita save saja dengan icon atau actionnya yang ikonnya adalah bentuk this ya. Ini untuk save nilai yang sudah kita entry. Nah, dia sudah tersave. Tadi adalah action yang saya view ya. Saya view jawabannya muncul di new tab baru. Jika saya memilih yang download seperti ini, download adalah simbolnya simbol unduh seperti ini, simbol download. Atau yang tadi saya klik view icon mata ini, tapi malah terdownload ya. Kita harus melakukan downloading dulu. Terus start download. Misalkan kita open jawabannya, kita koreksi. Nah, setelah kita koreksi, sama tinggal kita masukkan saja nilainya dengan menekan action tombol pensil ini, lalu kita masukkan nilainya. Contoh saya edit nilainya 95, terus saya save. Oke, Bapak Ibu, tadi adalah jika file dari jawaban mahasiswa berbentuk PDF. Nah, tapi jika misalkan file mahasiswa berbentuknya docx atau doc, jadi file dari Microsoft Word, jadi Bapak Ibu actionnya adalah view, ya, bisa dengan view yang icon mata, atau download, atau dengan yang icon komen seperti ini. Saya contohkan dengan yang icon komen saja. Nah, ini adalah contoh dari file jawaban mahasiswa yang berbentuk dokumennya dari Microsoft Word, bisa .doc atau .docx. Jika seperti ini, kita harus download terlebih dahulu filenya dengan mengklik link dari file jawaban mahasiswa, lalu dia akan terdownload. Kita open. Nah, oke, kita bisa koreksi jawaban dari mahasiswa tersebut. Jika sudah selesai, bisa kita close, lalu bisa kita post komen kita, apapun komentar kita dari jawaban mahasiswa bisa kita tuliskan di sini. Jika ada, kita tuliskan send. Komentar ini tidak wajib diberikan ya Bapak Ibu ya, tapi jika Bapak Ibu memang ingin memberikan komentar atas jawaban dari mahasiswa, silahkan. Nah, jika cancel, di oke saja. Nah, sudah dilihat jawabannya, sudah kita bisa memberikan penilaian, tinggal kita kembali lagi, lalu kita berikan penilaiannya. Contoh di sini tadi saya sudah entrykan sebelumnya, namun saya rubah, contohnya seperti itu.
Jika selesai, di save saja dengan icon this atau save, maka sudah bisa diberikan penilaian atas mahasiswa dengan tadi file jawabannya berbentuk dari dokumen Word, .doc atau .docx seperti itu. Nah, ini adalah metode atau langkah yang pertama. Jadi kita melakukan penilaian dari hasil jawaban mahasiswa per satu mahasiswa melalui langsung dari LMS ini. Nah, cara yang kedua, Bapak Ibu bisa mendownload semua assignment, ya. Jadi mendownload semua jawaban mahasiswa secara langsung. Agak lama memang karena dia mengkompres file-file jawaban dari mahasiswa secara keseluruhan. Lalu kita download. Kalau misalkan kita punya download manager, munculnya seperti ini. Tapi kalau kita tidak punya download manager, dia juga akan langsung mendownload seperti tadi yang download dari browsernya ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, di sini contohnya saya download semua jawaban dari mahasiswa terhadap penugasan yang sudah diberikan. Nah, di sini semua jawaban dari mahasiswa akan terkumpul, lalu kita bisa mengkoreksinya satu persatu secara offline, jadi tidak melalui LMS. Lalu kita ingin memasukkan nilainya lewat metode yang kedua, yaitu kita export template-nya. Jadi bisa dari menu yang di atas, export to Excel, atau dari menu yang di bawah di sini, export template untuk penilaian kita. Jadi kita masukkan nilainya di dalam dokumen Excel yang nanti akan kita download. Nah, bentuknya seperti ini. Untuk membukanya silakan langsung diklik open, atau biasanya kalau secara defaultnya itu ada di download ya Bapak Ibu, di folder download jika ada quick access-nya. Tapi kalau tidak ada quick access-nya, biasanya cara mudahnya adalah dengan menekan shortcut Ctrl J. Di semua browser sama saja, Ctrl J. Lalu seperti ini kita bisa show in folder. Nanti akan terbuka folder dari hasil download file kita di browser. Nah, yang Bapak Ibu tidak boleh lakukan di sini adalah merename file dari Excel untuk kita memasukkan penilaian yang sudah kita download dari LMS tersebut. Kalau misalkan kita edit namanya atau kita lakukan perubahan terhadap nama file tersebut, begitu kita import lagi atau kita mau submit ya, kita mau upload di LMS, nanti tidak masuk nilainya karena beda namanya. Bapak Ibu tinggal langsung buka saja file Excel-nya untuk memasukkan nilai-nilai mahasiswa terhadap dari tugas 1 ataupun UTS-nya. Jika muncul seperti ini, klik saja enable editing. Nah, jika Bapak Ibu lihat mungkin di sini name-nya berubah ya, karena format dari cell di Excel ini dia general. Jadi untuk number tampilnya seperti ini. Sebenarnya ini sudah tidak perlu ada yang dirubah. Kita langsung fokus di bagian grade mahasiswa saja. Nah, tadi karena saya sudah ada penilaian terhadap 2 orang mahasiswa, maka akan muncul seperti ini. Tapi jika belum, yang lainnya adalah 0. Nah, contohnya tadi saya mendownload file mahasiswa. Jadi saya download seluruh file mahasiswa, seluruh file jawaban mahasiswa, lalu saya melakukan koreksi satu persatu. Misal di sini kita bisa lihat nih jika ada mahasiswa yang melakukan submit 2 kali karena memang UTS kita diperpanjang atau tugas kita diperpanjang, kemungkinan ada mahasiswa yang merevisi jawabannya. Oke. Nah, kita bisa cek di filenya. Lalu kita bisa isi kita bisa memberikan penilaian atas mahasiswa tersebut. Contoh di sini adalah Syamsul Bahari. Dia ada 2 jawaban. Dengan kodenya ada ID 107, terus ada 17 dan 22. Nah, di sini sebenarnya kita bisa melihat create filenya, modify-nya secara asli, tapi karena dia submitnya ke dalam LMS, kita sebenarnya kurang tahu juga jawaban yang terupdate itu yang mana Bapak Ibu itu ya. Permasalahan yang pertama, jika mahasiswa update jawaban, akan muncul 2 jawaban dari mahasiswa. Kalau kita perhatikan NIM-nya sama, yang membedakan adalah ada digit di belakangnya ini, ada yang 17, ada yang 22. Dengan ukuran file juga sebenarnya sama. Ini coba saya ekstrak saja. Saya ekstrak sini.
jika kita perhatikan Syamsul Bahri ini date modified-nya ini sama semua, karena memang kita ini tanggal modified yang kita lakukan download dari LMS ya. Kita tidak bisa mengetahui yang mana file terbarunya. Alternatifnya mungkin kita bisa tanyakan saja ke mahasiswanya file yang terbaru itu ada keterangan apa. Itu. Ini memang sedikit menjadi trouble buat kita atau masalah buat kita. Oke, kita lanjut lagi untuk penilaian saja. Contoh untuk Syamsul Bahri tadi saya sudah koreksi nilainya, lalu saya akan masukkan penilaian mahasiswa tersebut di file Excel yang sudah saya download ya. Template untuk penilaiannya ini. Tadi untuk Syamsul Bahri. Oke, di sini ada Syamsul Bahri. Saya masukkan nilainya. Misalkan saya masukkan nilainya seperti ini. Sebenarnya kita bisa lihat lagi di sini ada submission date-nya, tapi submission date-nya adalah submission date tanggal terakhir si mahasiswa ini upload atau submit jawaban di LMS. Contoh, oke, saya masukkan Syamsul Bahri 90 atau satu lagi Muhammad Yaul Wafi, mahasiswanya saya masukkan juga. Nah, jika sudah kita masukkan seluruh nilainya, contoh Bapak Ibu sudah memasukkan semua nilai di kolom grade ini, semua nilai mahasiswa, Bapak Ibu tinggal save saja filenya tanpa melakukan perubahan apapun, atau di file, lalu save, shortcutnya adalah Ctrl S. Sudah, seperti itu, kita kembali lagi ke LMS-nya. Oke, di LMS-nya kita tinggal import saja. Bapak Ibu tidak menekan langsung tombol atau button import ini, tapi kita insert filenya dulu. Jadi choose file. Oke, kita ke dokumen, kita ke folder atau directory di mana tadi template untuk penilaian mahasiswa yang sudah kita isikan nilainya disimpan di mana. Contoh saya adanya di download. Di sini filenya tidak ada yang saya rubah namanya. Saya tidak melakukan editing untuk nama filenya. Saya pilih lalu saya klik open. Nah, jika sudah ada, lalu tinggal klik menu import. Ditunggu beberapa saat. Nah, jika sudah, nanti tampilannya akan seperti ini lagi. Kita tinggal klik saja keterangan di bawahnya. Nanti akan muncul. Nah, di sini tadi saya sudah melakukan penilaian atas nama Muhammad Yaul Wafi, mahasiswanya. Grade-nya sama persis dengan yang saya isikan. Satu lagi tadi ada yang atas nama Syamsul Bahri. Nah, Syamsul Bahri. Kita bisa melakukan cek ulang Bapak Ibu seperti ini ya. Dikhawatirkan ada yang berbeda, tapi sepertinya tidak akan berbeda jika sudah benar prosedurnya. Nah, Syamsul Bahri 90 sudah oke, maka penilaian sudah selesai kita lakukan. Lalu bagaimana untuk yang UTS? Sama Bapak Ibu, ini kan sesi 6 ini atau di sesi keberapa Bapak Ibu memberikan assignment atau penugasan. Contoh di saya adalah sesi 6, jika Bapak Ibu di sesi 5 ya di sini sesi 5. Lalu untuk UTS-nya kita tinggal ke next section saja dari assignment mahasiswa, lalu akan muncul di sini section sesi 8 yaitu UTS. Untuk melakukan penilaiannya sama saja, Bapak Ibu bisa langsung memberikan penilaian di LMS-nya atau mendownload semua assignment dari mahasiswa, jawaban dari mahasiswa, lalu memasukkan nilainya di template penilaian yang sudah disediakan. Bisa dengan dua metode. Yang pertama, saya ulangi lagi, kita melakukan penilaian secara langsung di LMS dengan view atau download persatuan tugas, jawaban UTS yang sudah disubmit mahasiswa, lalu kita lakukan penilaian, memberikan penilaian di sini. Atau cara yang kedua, Bapak Ibu export template-nya, jadi template penilaian seperti ini, terus download all assignment mahasiswa, jadi download semuanya, lalu masukkan satu persatu nilainya di template Excel ini, template penilaian. Setelah selesai penilaiannya, di choose filenya, artinya dipilih filenya, lalu diimport. Maka akan muncul semua nilai atau masuk semua nilai dari tugas atau UTS mahasiswa yang sudah kita berikan. Bapak Ibu bebas memilih yang mana untuk melakukan penilaian. Jika mau simple satu persatu dan koneksi internet stabil, Bapak Ibu bisa langsung melakukan penilaian lewat LMS-nya. Tapi jika takut internetnya tidak stabil, unstable connection,
Bapak Ibu bisa melakukan penilaian secara offline terlebih dahulu dengan ekspor template penilaian, download semua jawaban tugas atau UTS dari mahasiswa, lalu melakukan penilaian secara offline dengan memeriksa satu persatu jawaban mahasiswa, memberikan penilaian pada templatenya, lalu jika sudah selesai, diimport dengan memilih file terlebih dahulu, lalu import, nanti nilainya akan masuk semua. Nah, lalu bagaimana jika nilai dari mahasiswa ini yang ada di LMS kita ingin masukkan atau kita ingin impor ke sistem akademik kita yang ada di academic.unsia.ac.id. Oke, seperti ini. Nah, sebenarnya nilai-nilai dari LMS ini yang sudah Bapak Ibu entry atau sudah diisikan itu tidak perlu dimasukkan lagi ke dalam sistem akademik, karena nanti dari tim LMS kita yang akan mengekspor nilai Bapak Ibu, nilai-nilai dari tugas mahasiswa, dari ujian mahasiswa, atau nilai perkuliahan yang ada di LMS, itu nanti akan dieksporkan dan diimport ke dalam sistem akademik yang ada di Unsia oleh tim LMS kami. Jadi Bapak Ibu tidak perlu melakukan apapun. Nah, ini hanya sekedar untuk melihat nilainya saja ya Bapak Ibu ya, tanpa melakukan apapun atau ada perubahan apapun atau action apapun yang Bapak Ibu harus lakukan. Nah, Bapak Ibu jika sudah login, mungkin tampilannya agak sedikit berbeda dengan saya. Nah, di dalam berandanya, jika ingin melihat nilainya, sebenarnya ada di menu perkuliahan, lalu pilih kelas kuliah, nanti akan tampil semua kelas kuliah yang Bapak Ibu ampu dalam semester ini. Tadi salah satu contohnya saya di sini adalah kelas algoritma dan pemrograman di IT 103. Nah, untuk melihat nilainya, contoh di sini, Bapak Ibu bisa klik aksi detail atau yang aksi dengan ikonnya seperti tanda rantai seperti ini. Ini yang tadi dengan aksi dengan detail ya, Bapak Ibu ya. Oke, sorry lupa saya. Yang dengan detail tadi bisa di sini, di nilai perkuliahan, begitu sudah dibuka. Atau jika ingin dari aksi yang langsung seperti ini ya, jadi yang aksi dengan icon simbol rantai, diklik saja, lalu pilih nilai perkuliahan. Sama saja hasilnya. Nah, di sini, ini Bapak Ibu tidak perlu melakukan apapun atau action apapun, nanti tim LMS kami yang akan mengimport nilainya dari LMS ke dalam Siakat. Nah, di sini sebenarnya kita bisa edit ya. Nah, edit manual seperti ini atau kita masukkan manual. Tapi sekali lagi di sini Bapak Ibu tidak perlu melakukan apapun. Nanti akan diimportkan dari LMS ke Siakat. Nah, jika Bapak Ibu lihat mungkin di sini komponen penilaiannya adalah di tugas 1 dan tugas 2 yang mungkin jadi perhatian kita ya. 30% ini digabungkan. Jadi jika kita sudah mengentrikan nilai di LMS untuk salah satu mata kuliah atau seluruh mata kuliah untuk tugas satunya, yang nanti akan masuk ke dalam sistem akademik atau Siakat adalah 100% nilai dari tugas satunya, karena baru tugas satu yang diinputkan. Oke Bapak Ibu ya, tapi jika sudah ada tugas 2-nya, maka nilainya yang akan muncul di sini adalah tugas 1 ditambah tugas 2 dan dibagi 2. Jadi penggabungan dari nilai tugas 1 dan tugas 2. Contohnya untuk tugas pertama atas nama Ririn Marliana, tugas 1 ya, dia mendapatkan nilai 90. Maka yang akan muncul di sini adalah 90. Tapi jika di tugas 2-nya dia mendapatkan nilai 70, nanti akan muncul hasil penjumlahan dari tugas 1 dan tugas 2 dibagi 2. Contohnya tadi 90 ditambah 70, 160 dibagi 2, nilai yang akan muncul adalah 80. Untuk UTS dan UAS-nya nanti akan muncul nilai yang sama dengan yang ada di LMS. Dan semua perhitungannya nanti akan otomatis by system. Jadi untuk nilai perkuliahan, nilai mahasiswa yang sudah Bapak Ibu entrikan di LMS, tidak perlu lagi Bapak Ibu masukkan ulang di sistem akademik atau di Siakat. Nanti nilai tugas-tugas tersebut atau nilai-nilai perkuliahan tersebut akan tim admin LMS kita yang masukkan ke dalam Siakat. Oke, itu saja Bapak Ibu tutorial untuk memberikan penilaian tugas 1 dan UTS pada mata kuliah yang Bapak Ibu ampu di Universitas Siber Asia.
Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.